Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi dengan topik dimensi partisi perkalian Cartesian graph. Saya Salmi Amrani dari FMIPA Institut Teknologi Bandung yang akan membawakan materi ini. Sebelumnya, konsep dimensi partisi dan teori graf secara umum banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti navigasi robot dalam jaringan. Misalkan kita memiliki suatu graf komplit K2 dengan dimensi partisinya 2 serta graf lintasan dengan 4 titik dengan dimensi partisinya jelas 2. Bagaimana kita menentukan dimensi partisi dari perkalian Cartesian graf tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikenalkan konsep dimensi partisi perkalian Cartesian graph dalam jurnal yang berjudul A Note on the Partition Dimension of Cartesian Product Graph oleh Ismael Yero dan Juan Rodriguez Velázquez di tahun 2010. Sebagai bahan tinjau ulang, yang pertama, pemahaman akan definisi dimensi metrik, dimensi partisi, dan perkalian Cartesian G1, G2. Yang kedua ialah teorema dari Chartrand dan kawan-kawan pada tahun 2000 tentang hubungan dimensi partisi dan dimensi metrik, yaitu PDG kurang dari atau sama dengan dimensi matriksnya plus 1. Dan yang ketiga ialah definisi untuk misalkan graf GI dengan titik-titik VI dan sisi-sisi EI, dan SI merupakan sub dari VI dengan I elemen 1, 2, maka untuk setiap AB elemen dari V1 kali V2 didefinisikan jarak AB terhadap S1 kali S2 di G1 kali G2 sama dengan jarak A terhadap S1 di G1 ditambah dengan jarak B terhadap S2 di G2. Sekarang kita masuk pada teorema pertama yang menyatakan bahwa untuk setiap graf terhubung G1 dan G2, dimensi partisi perkalian G1 kali G2 kurang dari atau sama dengan dimensi partisi G1 ditambah dimensi partisi G2. Teorema ini memberikan hubungan dimensi partisi perkalian Cartesian graph terhadap dimensi partisi masing-masing faktornya, sehingga batas atas dimensi partisi perkalian Cartesian graph diperoleh sebagai jumlahan dimensi partisi dari graf pertama dan graf kedua. Bagaimana membuktikan teorema 1 ini? Misalkan P1 yaitu suatu himpunan yang terdiri dari A1, A2 hingga AK, dan P2 terdiri dari B1, B2 hingga BT, dan masing-masing P1 adalah partisi pembeda dari graf pertama dan P2 adalah partisi pembeda untuk graf kedua. Nah, akan ditunjukkan bahwa P A1 kali B1, A1 kali B2 hingga A1 kali BT, A2 kali B1, A3 kali B1 hingga AK kali B1, dan C dengan C merupakan himpunan semua titik-titik pada V1 kali V2 dikurang V1 kali B1 digabung dengan A1 kali V2. Akan dibuktikan bahwa P ini benar adalah partisi pembeda dari G1 kali G2. Bagaimana cara membuktikan bahwa P adalah partisi pembeda? Jadi, kita harus menunjukkan bahwa ketika kita mengambil dua titik yang berbeda, lantas satu saja jarak titik ke partisi itu berbeda, maka pasti representasi dari titik-titik tersebut juga akan berbeda. Misalkan AB, CD adalah dua titik yang berbeda di V1 kali V2. Jika A sama dengan C, maka jelas terdapat partisi BI elemen P2 sedemikian sehingga jarak B terhadap BI tidaklah sama dengan jarak D terhadap BI. Mengapa harus berbeda? Karena jika jarak B terhadap BI sama dengan jarak D terhadap BI di G2, maka asumsi kita menjadi salah karena dua titik ini akan sama. Karenanya, jarak AB terhadap A1 kali BI
itu sama dengan jarak A terhadap A1 ditambah jarak B terhadap BI, sebagaimana peninjauan ulang kita di slide awal. Karena jarak A sama dengan C terhadap A1, maka kita dapat mensubstitusi nilai A dengan C. Kemudian, karena jarak B terhadap BI tidak sama dengan jarak D terhadap BI, maka kita menggunakan tanda ketaksamaan. Akibatnya, jarak C terhadap A1 di G1 ditambah jarak D terhadap BI di G2 dapat dituliskan sebagai jarak CD terhadap A1 kali BI di G1 kali G2. Bagaimana jika A tidaklah sama dengan C? Maka kita dapat membagi ke dalam beberapa kasus. Kasus yang pertama, misalkan A elemen AI dan C elemen AJ. Artinya, A dan C ini berada pada partisi yang berbeda di graf pertama. Misalkan pula, jarak AB terhadap AI kali B1 sama dengan jarak CD terhadap AI kali B1. Dan jarak AB terhadap AJ kali B1 juga sama dengan jarak CD terhadap AJ kali B1 di graf G1 kali G2. Sehingga kita memperoleh bahwa jarak B terhadap B1 di graf G2 sama dengan jarak AB terhadap AI kali B1 di G1 kali G2. Karena A elemen AI, maka jarak A terhadap AI itu sama dengan 0, sehingga kita dapat menuliskan persamaan ini. Lalu diperoleh bahwa jarak AB terhadap AI kali B1 sama dengan jarak CD terhadap AI kali B1. Kemudian, jarak C terhadap AI ditambah jarak D terhadap B1, lalu jarak C terhadap AI di G1 kita uraikan untuk jarak D terhadap B1. Diuraikan menjadi jarak C, D terhadap AJ kali B1 karena C merupakan elemen AJ sehingga jaraknya adalah 0. Lalu diperoleh persamaan terakhir ini yaitu jarak C terhadap AI di G1 ditambah jarak A terhadap AJ di G1 ditambah jarak B terhadap B1 di G2. Karena jarak C sama dengan jarak A dan jarak D sama dengan jarak B. Akibatnya, persamaan terakhir ini kontradiksi karena jarak B terhadap B1 seharusnya sama dengan jarak terhadap dirinya sendiri. Lalu pada kasus kedua, misalkan AC itu berada pada partisi yang sama di AI, maka ada beberapa subkasus yang muncul. Yang pertama, bagaimana bila BD itu berada pada partisi yang sama di BL? Misalkan AJ elemen dari I1, sedemikian sehingga jarak A terhadap AJ itu sama dengan jarak C terhadap AJ. Nah, jika jarak B terhadap B1 sama dengan jarak D terhadap B1, maka kita memperoleh bahwa jarak AB terhadap AJ kali B1 di G1 kali G2 sama dengan jarak A terhadap AJ ditambah jarak B terhadap B1. Karena jarak A terhadap AJ tidak sama dengan jarak C terhadap AJ di G1, maka kita menggunakan tanda ketaksamaan ini dan jarak B itu sama dengan jarak D terhadap B1. Kemudian jarak C terhadap AJ ditambah jarak D terhadap B1 sama dengan jarak C D terhadap AJ kali B1 di G1 kali G2. Jika jarak B terhadap B1 di G2 tidak sama dengan jarak D terhadap B1 di G2, maka kita memperoleh bahwa jarak AB terhadap AI kali B1 di G1 kali G2 sama dengan jarak B terhadap B1 di G2, karena jarak A terhadap AI itu adalah 0 karena A elemen dari AI. Nah, ini tidak sama dengan jarak D terhadap B1, sehingga diperoleh persamaan terakhir
yaitu jarak CD terhadap A1 AI dikali B1 tidak sama dengan jarak AB terhadap AI kali B1 di G1 kali G2. Nah, subkasus yang kedua, misalkan B elemen BC dan D elemen BL. Artinya B dan D itu berada pada partisi yang berbeda. Nah, subkasus ini memiliki analogi yang sama dengan kasus 1. Nah, dengan demikian, bahwa untuk setiap titik sebarang ABCD elemen V1 kali V2, kita memiliki representasi AB terhadap P tidaklah sama dengan representasi CD terhadap P. Maka terbukti bahwa P adalah partisi pembeda dari G1 kali G2. Dari teorema 1 tadi, kita dapat menjawab perkalian Kartesian dari K2 kali P4, di mana dimensi partisinya adalah himpunan berikut, dan kita lihat bahwa representasi setiap titiknya itu tidak ada yang sama, sehingga terbukti bahwa P itu adalah partisi pembeda dari G1 dari K2 kali P4, di mana dimensi partisi K2 adalah 2 dan dimensi partisi P4 adalah 2, sehingga dimensi partisi K2 kali P4 itu kurang dari atau sama dengan 2 ditambah 2 atau 4. Dari teorema 1 dan batas atas dimensi partisi graf yang diberikan catatan di awal, diturunkan korolari 2 bahwa untuk setiap graf terhubung G1 dan G2, dimensi partisi G1 kali G2 kurang dari atau sama dengan dimensi partisi G1 ditambah dimensi metrik G2 plus 1. Juga teorema 3 sebagai perluasan teorema 1 bahwa untuk setiap graf terhubung G1 dan G2, dimensi partisi dari G1 kali G2 kurang dari atau sama dengan dimensi partisi G1 ditambah dimensi metrik G2. Sedangkan korolari 4 diperoleh dari batas atas dimensi partisi terhadap dimensi metrik suatu graf dan dari teorema 3. Dan yang terakhir, kita peroleh korolari 5 bahwa untuk setiap graf terhubung G, dimensi partisi G kali graf komplit Kn kurang dari atau sama dengan dimensi partisi G ditambah N-1, di mana N-1 adalah dimensi metrik dari Kn. Dan yang kedua, dimensi partisi G kali graf lintasan dengan N titik itu kurang dari atau sama dengan dimensi partisi G ditambah 1. Yang ketiga, dimensi partisi G dikali graf siklus dengan N titik itu nilainya kurang dari atau sama dengan dimensi partisi G ditambah 2, karena 2 adalah dimensi metrik dari graf Cn. Dan yang terakhir, dimensi partisi G dikali graf bintang K1n itu kurang dari atau sama dengan dimensi partisi G ditambah N-1. Walaupun teorema 1 dan teorema 3 hampir sama, namun terkadang teorema 1 lebih baik dalam memberikan batas atas dimensi partisi perkalian Kartesian graf. Contohnya adalah pada graf K2 dikali P4. Teorema 1 memberikan dimensi partisi K2 kali P4 itu kurang dari atau sama dengan 4, sedangkan teorema 3 memberikan dimensi partisinya kurang dari atau sama dengan 3. Artinya, teorema 3 lebih baik dalam memberikan batas atas untuk K2 kali P4. Sebaliknya, misalkan ada suatu graf G dengan dimensi partisinya yaitu ditunjukkan oleh himpunan ini, dan himpunan pembedanya adalah S, kita peroleh bahwa teorema 1 ini memberikan dimensi partisi dari graf ini adalah kurang dari atau sama dengan 12, sedangkan teorema 3 memberikan PD-nya kurang dari atau sama dengan 15. Artinya, teorema 1 lebih baik dalam memberikan batas atas dimensi partisi dari graf ini. Selanjutnya, dari berbagai teorema dan korolari ini, kita dapat menentukan dimensi partisi dari hasil kali Kartesian graf ditinjau dari dimensi partisi dari faktor-faktor ataupun dimensi metrik dari faktornya.
Demikian presentasi tentang dimensi partisi perkalian Cartesian graph. Semoga dapat menambah wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.